Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Sari, mahasiswa Universitas Terbuka Pokjar Warung Kondang, Kabupaten Cianjur. Berikut video pembelajaran kelas rangkap model 221. Untuk kelas 5 dengan tema lingkungan sahabat kita dan untuk kelas 6 dengan tema bumiku. Tujuan pembelajaran untuk kelas 5, melalui pengamatan, siswa mampu untuk mengetahui jalannya siklus air. Dan untuk tujuan pembelajaran kelas 6, dengan mengetahui informasi tentang suatu negara, siswa mampu untuk mengetahui identifikasi karakteristik negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Ada yang tahu tentang siklus air? Ya, silakan. Yang lain? Ya, benar. Siklus air adalah proses perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, kemudian balik lagi ke bumi. Nah, untuk siswa kelas 5, silahkan kalian membuka bukunya dulu. Kemudian nanti kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang, dan dari setiap kelompok tersebut harus adanya ketua kelompok. Setelah kalian berdiskusi, nanti setiap ketua kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan tentang siklus air tersebut. Ya, silahkan untuk kelas 5, Ibu kasih waktu sekitar 10 menit. Selanjutnya, ada yang tahu tentang negara Singapura? Ya, di mana negara Singapura? Yang lainnya? Ya, betul sekali. Negara Singapura ini letaknya tidak jauh dari negara Indonesia, termasuk ke dalam negara tetangga kita ya. Negara Singapura itu memiliki luas 622 km persegi dengan nama ibu kotanya Singapura. Ada yang tahu julukan untuk negara Singapura? Ya? Iya, betul sekali. Negara Singapura dijuluki sebagai salah satu negara terbersih di dunia. Oke, kalian buka dulu bukunya. Ya, silahkan. Nanti Ibu kasih lembar kerja untuk diisi. Ya, Ibu kasih waktu sekitar 10 menit. Silahkan untuk mengerjakan. Untuk kelas 5, udah selesai setiap kelompok? Silahkan kelompok 1 untuk fotonya untuk presentasi. Ya, kelompok 2, kelompok 3. Iya, hasilnya sudah mendekati ya. Kita bahas untuk siklus air. Jadi seperti yang telah Ibu tadi kemukakan, bahwa siklus air itu adalah proses sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, kemudian kembali lagi ke bumi. Mengalami beberapa tahapan, yaitu adanya tahapan penguapan atau evaporasi, adanya tahapan pengendapan atau presipitasi, dan adanya tahapan pengembunan atau kondensasi. Jadi siklus air itu air yang ada di bumi, yang ada di danau, di laut, di sungai akan mengalami penguapan karena adanya panas sinar matahari. Nah, adanya penguapan tersebut yang disebut dengan evaporasi. Kemudian air tersebut menguap ke atmosfer. Nah, uap air tersebut akan mengalami yang namanya pengendapan sehingga akan membentuk awan. Nah, awan tersebut nantinya akan mengalami pengembunan yang disebut dengan kondensasi. Jadi awan tersebut akan mengalami kejenuhan. Kemudian akan membentuk titik-titik air, dan titik-titik air ini akan membentuk hujan atau salju. Titik-titik air di awan akan berubah menjadi hujan. Kemudian air hujan tersebut akan kembali lagi ke bumi, akan mengalir ke laut, ke sungai, ke danau dan permukaan. Kemudian selanjutnya akan terjadi proses penguapan kembali dan proses sirkulasi air atau siklus air dapat terjadi lagi. Ya, ada yang ditanyakan? Ya, oke. Tuliskan hal-hal positif yang dapat kita contoh dari negara Singapura, ya? Iya, betul. Jadi negara Singapura itu warganya memiliki kesadaran, memiliki disiplin dan tanggung jawab yang penuh terhadap kebersihan lingkungannya. Yang nomor 2, menurutmu mungkinkah negara Indonesia menjadi salah satu negara terbersih di dunia? Seperti Singapura, ada yang tahu? Ya, mungkin saja ya. Setiap negara mempunyai kemungkinan untuk menjadi negara terbersih. Jadi bagaimana warganya dan pemerintahnya untuk bisa menjadi
negara terbersih. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, banyak sekali ya yang harus kita lakukan. Contohnya seperti tadi, dari warga masyarakatnya sendiri harus mempunyai kesadaran, disiplin, tanggung jawab, dan adanya kerjasama antara pemerintah dengan warganya sehingga kebersihan atau menjaga lingkungan itu menjadi penting. Kemudian, menurutmu apakah kebersihan negara Singapura merupakan hasil kerjasama pemerintah dan warganya? Ya, ada yang tahu? Pasti ya, pasti harus adanya kerjasama antara warga negara dan pemerintah. Oke, yang terakhir, hal apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan? Ya, ada yang tahu? Iya, betul. Banyak sekali ya. Contoh kecilnya, ketika kita di kelas, setelah kita makan di jam istirahat, nah, si sampahnya itu jangan dibuang sembarangan, jangan dibuang ke kolong meja, jangan dibuang ke lantai, buang ke tempat sampah. Nah, itu salah satu hal yang kecil. Yang lainnya yang sudah kita kemukakan tadi. Ada yang ditanyakan? Iya, kita simpulkan ya. Untuk siklus air, jadi siklus air itu perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, kemudian balik lagi ke bumi dengan beberapa tahapan, yaitu ada tahapan penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Kemudian negara Singapura menjadi negara atau salah satu negara terbersih di dunia karena warga negara Singapura itu memiliki kesadaran, disiplin, dan tanggung jawab terhadap lingkungannya. Ya, Ibu cukupkan sekian. Ada yang ditanyakan lagi? Oke, semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.